sesuai dengan keperluan kita saat ini. Kan ilmu sangat banyak, tapi waktu sangat terbatas. Kita tidak mungkin membaca semua buku. Makanya minta, ya Allah, mana ini buku yang harus saya baca sekarang. Gitu. Nanti Allah yang maha mendengar kita lagi jalan doa. Hal apapun ya. Mau parkir, minta ke Allah supaya diberikan. Ngobrol lah ke Allah, dan Allah tahu kita lagi nyari tempat parkir. Nah, begitulah. Kalau mau belanja, ya Allah, saya ingin belanja supaya rezeki ini sampai kepada hamba-Mu yang memerlukan. Gitu, hadirin, minta tolong terus dimanapun, minta tolong. Kalau mau sedekah, minta tolong supaya kita enggak pelit, ya. Ini gimana nih, berat ngeluarin uang, ya Allah, tolong berikan saya kekuatan untuk bersedekah yang Kau sukai. Jadi kan kalau kita mau sedekah, langsung setan ngebisikin takut kita jadi miskin. Nah, minta tolong kepada Allah. Nanti kita diringankan oleh Allah tuh. Dibuat nggak ngeket ke uang tuh. Terus misalkan ada sesuatu yang menjengkelkan, minta tolong ke Allah supaya kita bisa lebih tenang. Ya Allah, tenangkan hati saya, ya Rob, tenangkan hati saya. Bisalah kalau tidak bisa bahasa Arabnya, belum tahu doa-doanya, ya Allah. Bolehkah bahasa Sunda? Boleh, bahasa Sunda juga Allah yang menciptakan. Boleh enggak pakai bahasa isyarat? Gimana coba ya? Bingung ya. Mintalah ke Allah, ya Allah, hati saya galau, tenangkan ya Rob. Engkau yang menggenggam hati ini, ya Allah, wahai Allah. Suami mau menjelaskan sesuatu ke istri, minta tolong ke Allah. Dan kadang-kadang nggak jelas atau salah tangkap ya, atau salah persepsi. Ya Allah, tolong berikan kemampuan saya menjelaskan. Kau tahu apa yang saya maksud. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Begitupun membangunkan anak ya, tangan ke anak, hati ke Allah. Ya Allah, bangunkan anak ini ya Rob, ini titipanmu, ini dalam genggamanmu, ini amanahmu. Bangunkan ya Allah. Nah, bangun, sudah waktunya subuh. Nah, itu tidak boleh lepas dari minta tolong ke Allah, karena yang membulak-balik hati anak adalah Allah juga. Lihat kita lagi naik kendaraan di pinggir jalan, ada yang jualan, keluarkan doa, jangan pelit ya. Ya Allah, semoga jualan hamba-Mu itu laku ya Rob, bukakan rezekinya. Wah, saya nggak kenal, nggak apa-apa, itu hamba Allah juga. Tapi saya tidak tahu dia Islam atau tidak, nggak apa-apa, doakan aja. Ya Allah, bukakan rezekinya yang berkah, cukupi. Padahal kita tidak kenal, nggak apa-apa. Ada yang tukang jualan apa tuh yang berat itu, jublek ya. Aduh, kasihan dia kelihatan berat. Itu hamba Allah. Doakan. Kita tidak kenal, tidak apa-apa. Siapa tahu dengan doa kita, Allah yang maha mengabulkan dan Allah mendengar kita lagi berdoa. Ya, dibuatlah laku, diborong, mudah bagi Allah. Dan kita juga dapat kebaikan karena mendoakan. Dan kita tidak usah pas dibeli orang, hai Pak, itu terdoa saya loh, Bapak laku. Nggak usah begitu, ya. Terus aja, lihat itu ada orang bertengkar. Kita jangan pengen tahu masalahnya apa, doakan. Ya Allah, tenangkan hatinya, cabut amarahnya. Kita lihat begitu, doa. Jadi jangan sampai kita puas lihat orang bertengkar, jangan. Itu hamba Allah juga. Doakan supaya lebih tenang, lebih baik. Allah dengar nggak? Didengar, hadirin. Mungkin di antara semua orang, puluhan orang yang hirup pikuk, Allah tahu kita doa. Dan mudah-mudahan dikabulkan doa kita. Tiba-tiba damai, tenang, alhamdulillah. Dan jangan ujub. Ya Allah, engkau main gini-gini aja diijabah. Ya, diam ya. Pendek kata, terus kerjaan kita doa dalam, bisa berdoa dalam bahasa Arab, doa Al-Quran, itu doa yang dituntunkan Allah itu ya.
Itu kalam Allah. Doa Al-Quran itu kalam Allah sendiri. Doa yang diajarkan Allah untuk meminta kepadanya. Atau doa yang dilakukan oleh Rasulullah. Wah, itu juga doa yang dibimbing oleh Allah. Tapi kalau kita belum bisa doa-doa seperti itu, jangan sampai kehilangan doa. Ini harus asik kita berdoa terus tuh ya. Termasuk lihat binatang, lihat tidak hanya ingat ke Allah tapi doakan ya Allah, si kucing teh sing sehat ya Rob, tanaman ini sing subur, rindang, kan tanaman bertasbih semua. Jadi kebiasaan memperbanyak doa tuh akan beda adanya. Kehidupan kita akan beda. Akan jauh lebih tenang ya. Seperti kita meminta sesuatu ya. Ke orang misalkan, ingin apa dari orang, tapi hati kita doanya ke Allah, hati, mulut ke orang. Ya Rob, kalau memang rezeki saya mudahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa, berikan hati saya lapang. Udah. Jadi tidak menghibah, memelas, ngerasullah, tidak galau, masuk mau pinjam uang, mau pinjam barang. Ya Allah, saya pinjam, mudahkan, tapi kalau ini tidak Engkau izinkan ke apa-apa, buat hati saya lapang. Maaf ya, saya nggak bisa, nggak ada kecewa. Pokoknya mah terus doa, minta ke Allah tuh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Terus Allah Maha dekat dan Allah Maha mendengar. Allah tidak menyia-nyiakan doa. Jadinya terus kayak anak kecil yang ngegantel gitu kan. Kalau anak kecil ya, lihat balita tuh ya. Kemarin lihat tayangan tentang monyet ya. Anak monyet itu ngegantel aja ke ibunya tuh ya. Namanya ibu monyet ya. Anak monyet ngegantel, nggak mau lepas, nggak mau jauh. Juga anak-anak manusia begitu lihat lucu tuh ya, terus saja nggak mau jauh dari ibunya. Nah harusnya minimal kita tuh ke Allah tuh begitu ngegantel aja, minta tolong aja ya. Kita nggak mungkin ngegantel secara fisik, beda ya. Tapi hati kitanya ngegantel aja, minta tolong ke Allah tuh dalam segala urusan. Termasuk ini nih, kita misalkan ada pikiran suka kemana-mana, minta tolong tuh supaya pikiran kita nggak ngaco, atau hati kita merasa keras, atau hati kita merasa kita punya masalah dengan hati kita, itu minta tolong juga, karena hati kita tuh dibulak-baliknya oleh Allah. Ada mungkin di antara kita yang marah, nah minta tolong ya Allah cabut, atau sedang gelora yang belum nikah misalkan masih pemuda, kemudian syahwatnya membara, itu minta tolong juga ke Allah, karena yang menciptakan syahwat juga adalah Allah. Begitulah. Atau banyak keinginan, minta tolong ke Allah, ya Allah berikan saya pertolongan agar tidak riweuh dengan keinginan-keinginan. Dan Allah menguasai segala-galanya dengan sempurna. Jadi ngegantelah ke Allah, minta tolonglah kepada Allah dalam segala urusan sesering mungkin, karena itu akan jadi zikrullah. Itu akan membuat hubungan kita dengan Allah insya Allah semakin bagus, karena Allah suka sekali. Allah suka sekali. Kalau kita minta-minta ke orang, orang jengkel lama-lama. Makin sering diminta, makin jengkel. Tapi kalau minta ke Allah, makin lama makin dekat, makin dicintai Allah.